Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Didi Slamet Riyadi. Saya mahasiswa Universitas IFET, program studi teknik vokasional mesin, dengan NIM atau NPM saya 3224230002. Di sini saya akan berbagi pengalaman, yaitu cara menggunakan alat ukur dial indikator. Sebelum saya peragakan cara penggunaan dial indikator, terlebih dahulu akan saya jelaskan komponen atau bagian-bagian dari dial indikator. Baiklah teman-teman, ini adalah dial indikator. Yang pertama ini adalah namanya spindle atau alat yang akan bersentuhan langsung dengan benda yang akan kita ukur. Terus yang ini adalah, mohon maaf, yang panjang adalah pointer panjang ya. Pointer panjang itu untuk menentukan berapa angka yang menunjukkan alat yang kita ukur. Kemudian yang kecil adalah pointer pendek atau short pointer. Sama, ini juga akan menghitung angka yang akan benda yang akan kita ukur. Kemudian ini adalah pengunci dari bingkai. Mohon maaf, ini adalah bingkai atau bingkai dari dial indikator. Nanti ini penggunanya adalah untuk mengunci ketika kita sudah melakukan kalibrasi. Terus kemudian yang ini adalah magnet atau switch dari magnet dari dial indikator. Gunanya adalah sebagai tatakan atau tempat ketika indikator diletakkan, jadi tidak akan berubah atau bergoyang karena ini ada mengandung magnet. Ini juga sama untuk mengunci dari rangka atau dial indikator. Oke, sebelumnya kita kunci dulu ya teman-teman, agar dial indikator tidak bergerak. Nah, sebelum kita menggunakan dial indikator, terlebih dahulu kalau kita menggunakan alat ukur pasti kita kalibrasi terlebih dahulu. Nah, jadi angka ini harus berada di posisi 0 ya teman-teman. Kita putar dulu ya teman-teman. Jarum yang panjang atau pointer panjang itu harus berada di angka 0, karena selalu atau pasti kita akan kalibrasi. Setiap penggunaan alat ukur pasti kita kalibrasi terlebih dahulu ya teman-teman, agar pengukuran kita lebih tepat. Nah, setelah menunjukkan atau pointer panjang ini menunjukkan angka 0, lalu kita kunci ya teman-teman, agar tidak bergerak. Oke teman-teman, itu pointer panjang sudah menunjukkan angka di 0. Jadi yang namanya pointer ini pasti akan berputar searah jarum jam ya teman-teman. Nah, kemudian pointer yang pendek atau yang kecil, ketika pointer panjang ini berputar ke kanan atau searah dengan jarum jam, maka pointer yang pendek akan berlawanan. Satu putaran pointer panjang, maka pointer pendek juga akan bergeser dari 0 ke angka 1 sama. Jadi satu putaran pointer panjang sama dengan satu putaran pointer pendek, tapi arahnya berlawanan ya teman-teman. Oke, langsung saja akan kita ukur benda. Kebetulan benda yang ada di depan saya ini adalah poros propeller dari mobil atau gardan.
atau poros gardan atau propeller shaft. Nah, ketika kita akan melakukan pengukuran, ketika pointer sudah menunjukkan angka 0, berarti sudah kita kalibrasi ya teman-teman. Lalu kita akan putar satu putar ya teman-teman. Jadi dari titik awal di sini teman-teman, kita akan putar satu putaran. Nah, nanti kita akan tahu keolengan dari poros propeller atau poros gardan. Oke, akan kita putar ya teman-teman. Nah, itu menunjukkan angka berapa teman-temannya. Kita cari angka yang paling banyak ya. Oke, itu berputar ke kanan ya. Oh iya, mohon maaf sebelumnya teman-teman. Jadi setiap satu strip ini memiliki nilai 0,01 mm. Satuannya milimeter ya teman-teman. Jadi dari 0, 0,01, 0,02. Nah, ini sampai 0 angka selanjutnya ya. Oke, kita ulang ya teman-teman. Kita 0 dulu ya. Mohon maaf teman-teman. Nah, oke, kita sudah di angka 0. Lalu kita putar ya teman-teman. Nah, itu sudah mencapai angka garis kelima, berarti 0,5. Nah, nanti kita balik lagi ya teman-teman pasti. Nah, itu berada di angka 5 garis juga teman-teman ya. Jadi cara menghitungnya adalah 0,5, karena ini adalah satuannya milimeter. 0,5 mm ditambah dengan 0,5 mm dijumlah teman-teman, lalu dibagi 2. Jadi 0,05 mm ditambah dengan 0,05 mm, maka hasilnya adalah 0,10 mm. Lalu kita bagi 2 teman-teman. 0,10 mm dibagi 2, maka hasilnya adalah 0,05 mm. Jadi tingkat keolengan dari poros propeller yang ada di depan saya teman-teman adalah 0,05 mm. Jadi saya ulangi, tingkat keolengan dari poros propeller yang saya ukur adalah 0,05 mm. Karena jarum itu pasti akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, tinggal dihitung berapa jarak yang paling banyak ke kanan dan ke kirinya. Tadi kita ukur adalah 0,05, yang ke kanan dan yang ke kiri juga 0,05 mm. Maka kita jumlah 0,05 dengan 0,05, maka jumlahnya adalah 0,010 mm. Nah, lalu kita bagi 2, maka hasilnya adalah 0,5 mm. Jadi keolengan dari poros propeller adalah 0,5 mm. Oke teman-teman, mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon kritik dan sarannya teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.